Oke, brother, bayangkan sebuah negara kecil di Amerika Tengah, namanya itu El Salvador. Populasinya itu nggak sampai 7 juta jiwa, teman-teman. Tapi tingkat pembunuhannya dulu tertinggi di dunia nih. Tahun 2015 tercatat 103 pembunuhan per 100.000 penduduk. Bandingkan nih dengan rata-rata dunia yang cuma 6. Artinya apa? Hampir setiap hari 100 nyawa melayang di negeri kecil ini. Dan penyebabnya ini bro, bukan perang antar negara nih, bukan juga teroris internasional, tapi dua geng jalanan, MS-13 dan Barrio 18. Dua nama yang kalau disebut di jalanan El Salvador bisa bikin darah berhenti mengalir nih. Wih, ngeri banget ya. Karena semua orang tahu kematian selalu berjalan di belakangnya. Mereka bukan geng motor ala film remaja yang ada di Indonesia itu, yang galau-galau itu bukan. Mereka adalah pemerintah bayangan bro. Dan di negara mungil itu bro, geng lebih ditakuti daripada polisi. Bahkan lebih ditakuti daripada pemerintahnya sendiri. Jadi coba bayangkan teman-teman ya, kamu punya warung kecil nih, tiap bulan harus setor ke geng. Kalau tidak, besok paginya warungmu sudah tinggal puing-puing saja. Wow. Inilah El Salvador, sebuah negara yang dulunya bukan negara tapi kerajaan milik geng. Bagaimana bisa geng ini bisa menguasai satu negara? Dan gimana Presiden muda Nayib Bukele bisa mengubah negara paling berbahaya jadi salah satu yang teraman? Inilah kisah selengkapnya. Selamat datang kembali di rumah Iwan 06. Untuk menjawabnya, kita harus berkenalan dulu dengan siapa itu MS-13 dan Barrio 18. Dua nama, dua neraka yang membuat El Salvador itu dijuluki negara paling berbahaya di dunia. Oke, kita kenalan dulu dengan MS-13. Nama lengkapnya itu Mara Salvatrucha 13. Kata Mara berarti geng. Salvatrucha menuju ke orang peparangnya. Barrio 18 dikenal dengan pistol dan pelurunya. Mereka terorganisir dengan struktur semi militer bro. Punya hierarki jelas dan siap perang kapan saja. Perseteruan mereka dengan MS-13 bukan sekedar soal wilayah. Ini sudah jadi perang suci antar geng. Di jalanan, siapapun bisa jadi korban. Bahkan orang tak bersalah, hanya karena salah tempat tinggal di daerah yang dianggap milik geng tertentu. Jadi bayangkan nih bro, El Salvador dengan dua raksasa ini, MS-13 dengan parangnya, Barrio dengan pistolnya. Mereka bukan sekedar geng remaja ugal-ugalan. Mereka adalah pemerintah bayangan. Mereka memungut pajak, mereka menentukan siapapun boleh lewat, bahkan siapa boleh hidup. Bagi rakyat El Salvador bro, negara itu bukan milik presiden, bukan milik parlemen. Negara itu milik geng. Bayangkan para pedagang kecil nih bro, yang hasil jualannya hari ini sebagian besar langsung diambil paksa. Di mata rakyat bro, geng bukan musuh, geng adalah penguasa. Dan negara tak berdaya. Pihak berwenang mengatakan geng kriminal seperti MS-13 dan Barrio 18 bertanggung jawab atas berbagai kasus pembunuhan, pemerasan, serta perdagangan narkoba. Tujuannya, penangkapan massal ini adalah supaya kelompok-kelompok kriminal lenyap. Di tengah kegelapan itu muncullah seorang tokoh muda, namanya itu Nayib Bukele. Usianya itu masih 30-an teman-teman. Gayanya beda jauh dengan politisi tua. Pakai jaket kulit, topi terbalik, main Twitter tiap hari. Tapi di balik gaya gaulnya, ia bawa satu janji yang mengguncang teman-teman. Saya akan menghancurkan geng sampai ke akar-akarnya. Begitu teman-teman pesannya. Wih, ngeri banget ya. Bukele tahu janji ini bukan main-main, karena musuh yang ia hadapi bukan sekedar kriminal kecil. Musuhnya adalah orang yang sudah mengakar dalam sistem negara. Mereka punya senjata, punya jaringan, bahkan menyusup sampai ke kepolisian dan politikus.
Tapi Bukele tak mundur bro. Ia jalankan langkah paling kontroversial dalam sejarah El Salvador. Namanya itu Estado de Exception, keadaan darurat nasional. Wah, semuanya itu darurat, bayangkan teman-teman ya. Artinya hak asasi bisa diabaikan, polisi dan tentara diberi wewenang penuh. Siapapun yang dicurigai anggota geng langsung digiring. Dan pagar listrik. Tiap sudutnya diawasi oleh kamera. Tidak ada jendela, tidak ada sinar matahari. Sel-selnya hanya kotak besi dengan ranjang berjejal rapat. Tidak ada ruang untuk rekreasi bro. Tidak ada televisi, tidak ada kunjungan keluarga. Dicecot, manusia ditelanjangi nih dari martabatnya. Dari raja jalanan mereka berubah menjadi angka nomor tahanan tanpa identitas. Februari tahun 2023, dunia menyaksikan sebuah pemandangan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Ribuan anggota geng digiring masuk ke Cecot. Kepala mereka digunduli, badan mereka tanpa baju, hanya celana putih yang ketat. Mereka berlari dengan tangan di borgol. Kepala mereka menunduk dan tak ada yang berani melawan, tak ada yang berani bicara. Di halaman luas, mereka dipaksa berlutut bro, duduk saling berhimpitan seperti potongan daging nih yang dilempar ke kandang. Kamera menangkap semua itu dan video itu viral di seluruh dunia. Bagi sebagian orang sih, pemandangan itu seperti adegan film distopia, sebuah camp konsentrasi modern di abad ke-21. Tapi bagi rakyat El Salvador itu adalah mimpi yang jadi nyata. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Orang-orang yang dulunya menakuti mereka kini ketakutan sendiri. Orang-orang yang dulu menindas mereka kini hanya bisa tunduk di bawah sepatu tentara. Jadi pertanyaannya, apa yang terjadi setelah pintu besi itu menutup? Di dalam Cecot nih bro ya, hidup bukan lagi kehidupan, hidup hanyalah hukuman. Bayangkan nih bro, makanan hanya 2 kali sehari, itu pun bukan makanan lebih mirip. Sisa yang asal bikin perut berhenti berontak. Nasi hambar, kacang rebus keras, kadang cuman sepotong roti yang tak layak disebut sarapan. Tempat tidur, jangan harap nyaman bro, ada yang sakit, tak ada yang klinik memadai, tak ada obat. Sakit berarti bertahan atau mati perlahan. Jangan bicara soal hiburan bro, tak ada telepon genggam, tak ada televisi, tak ada pesan keluar, tak ada kabar dari keluarga. Bahkan matahari pun dihapus dari hidup mereka. Coba bayangkan bro, hidup tanpa tahu siang dan malam, karena lampu neon menyala 24 jam, memaksa otak dan tubuh hidup di dunia yang tak lagi punya waktu. Dulu sih di jalan geng adalah raja. Mereka memerintah dengan teror, dengan senjata, dengan darah. Nama MS-13 dan Biru 18 menggema seperti dewa kematian. Tapi di Cecot semua itu hilang. Nama besar hanya jadi angka, tato kebanggaan hanya jadi noda. Bukele ingin mengirim pesan keras bro. Di luar sana kalian merampas kehidupan orang lain, maka di sini kehidupan kalian tidak akan dihargai sedikit pun. Itulah pesan Bukele ya. Lalu apa hasilnya di luar sana? Semua orang, sesuatu yang dulu dianggap mustahil bro, tiba-tiba terjadi. Angka pembunuhan yang pada tahun 2015 itu menyentuh 103/100.000 penduduk, ini terjun bebas hanya 2/100.000. Itu bukan sekedar penurunan bro, itu revolusi, itu amputasi terhadap mesin kematian. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun nih, rakyat El Salvador bisa bernafas lega teman-teman. Anak-anak bermain bola di jalanan tanpa takut dihentikan geng bersenjata. Para pedagang kecil nih juga bisa membuka kios tanpa dihantui pajak perlindungan. Tampaknya nih lebih luas lagi bro. Turis asing yang dulu menghindari El Salvador kini mulai berdatangan nih. Investor yang dulunya menganggap negeri ini ladang kematian kini sekarang berani menanam modal. Bayangkan nih bro, negara yang dulunya dicap paling berbahaya di dunia kini mulai
digadang-gadang sebagai teraman di belahan barat. Dunia terbelalak bro, bagaimana mungkin nih negara kecil yang dulunya jadi neraka Amerika Tengah ini berubah secepat itu? Jawabannya sederhana bro, meski menakutkan, Cecot sebuah penjara yang bukan sekedar bangunan tapi simbol-simbol bahwa Bukele berani melakukan apa yang dunia lain hanyalah bisikan. Kami bisa hidup tanpa teror geng, tapi di sisi lain suara protes berdatangan dari lembaga-lembaga HAM internasional, dari wartawan asing, dari pengamat demokrasi. Mereka bilang bro, ini salah, ini bukan keadilan, ini pembalasan dendam. Banyak kasus mencuat, ada tukang roti nih bro yang ditangkap hanya karena tatonya mirip, simbol geng. Rakyat El Salvador harus siap-siap menanggung resiko bila geng satu hari bangkit kembali. Inilah paradoksnya teman-teman, El Salvador kini tenang, damai, aman, tapi di balik keamanan itu ada ribuan manusia yang hilang di balik jeruji. Ada keluarga yang tahu kabar anaknya, ada istri yang tak tahu apakah suaminya masih hidup, ada anak kecil yang menunggu ayah pulang, tapi yang ia tunggu mungkin tak akan pernah kembali. Cecot sebuah penjara yang membuat dunia itu terpana teman-teman. Bagi para napi ini neraka, tapi bagi rakyat El Salvador ini surga. Dan bagi dunia sebuah cermin, yang memaksa kita bertanya pada diri sendiri, mau pilih apa, kebebasan dengan segala resikonya atau keamanan dengan harga hak asasi yang harus dikorbankan? El Salvador sudah memilih, tapi bagaimana dengan kita?